Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Doni Hasya dengan NRP 23 2019 044, Fanny Valentine dengan NRP 23 2019 047, Andri Octavian dengan NRP 23 2019 075, dan Gilang Rahman Nurul Alam dengan NRP 23 2019 079. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuisisi data citra QuickBird. Di sini kami memiliki 6 pokok bahasan. Yang pertama, akuisisi data. Yang kedua, sejarah. 3, spesifikasi. 4, fungsi. 5, proses akuisisi. Dan 6, kelebihan dan kekurangan dari citra tersebut. Yang pertama, akuisisi data citra satelit. Menurut Boltzmann Hasitumorang, proses akuisisi citra adalah pemetaan suatu pandangan atau scenes menjadi citra kontinu dengan menggunakan sensor. Akuisisi citra merupakan proses tahap awal untuk mendapatkan citra digital. Yang kedua, sejarah satelit QuickBird. Sensor satelit QuickBird Digital Globe berhasil diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001 di Pangkalan Udara Vandenberg, California, Amerika Serikat. Menggunakan sensor BGIS 2000 yang canggih, satelit QuickBird mengumpulkan data gambar hingga tingkat detail resolusi piksel 0,65 meter. QuickBird mulai memproduksi data pada bulan Mei 2002. Lalu pada tanggal 27 Januari 2015, QuickBird memasuki kembali atmosfer bumi setelah menyelesaikan misinya selama 13 tahun di orbit. QuickBird melakukan lebih dari 70.000 perjalanan mengelilingi planet ini, menangkap sekitar 636 juta kilometer persegi citra bumi beresolusi tinggi yang berkontribusi pada pemahaman umat manusia tentang planet kita yang terus berubah. Dalam orbit terakhirnya, sebelum pencitra dimatikan, QuickBird menangkap pemandangan Port Elizabeth, Afrika Selatan pada tanggal 17 Desember 2014. Yang ketiga, spesifikasi QuickBird. Tanggal peluncurannya yaitu 18 Oktober 2001. Orbit altitude-nya berada pada 450 km. Inklinasi orbitnya ada di 97,2 derajat sun sinkronus. Lalu lebar swatch-nya 16,8 hingga 18 km. Yang beresolusi pengkromatiknya 65 cm hingga 73 cm 20 derajat dari nadir, dan multispektralnya 2,65 meter. Yang keempat, fungsi dari citra satelit QuickBird. Satelit QuickBird memberikan data citra dengan resolusi spasial 0,65 meter. Satelit ini cocok digunakan dalam aplikasi analisis perubahan dan penggunaan lahan, pertanian, iklim hutan, exploration and production, minyak bumi dan gas, teknik konstruksi, dan studi lingkungan. Selain itu, fungsi dari satelit QuickBird dapat dimanfaatkan untuk mendukung aplikasi kekotaan, pengenalan pola pemukiman, perluasan daerah terbangun, menyajikan variasi fenomena yang terkait dengan kota, dan untuk lahan pertanian. Yang kelima, proses akuisisi data citra satelit. Satelit memiliki dua sensor, yaitu sensor aktif dan pasif. Perbedaan kedua sensor adalah sumber energi, di mana sensor aktif memancarkan gelombang radiasi satelit itu sendiri kepada target atau scenes, sedangkan sensor pasif menerima pantulan radiasi target dari sumber energi alami yaitu matahari, yang kemudian hasil perekaman data tersebut ditransmisikan ke stasiun di daratan untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan data. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan QuickBird. Kelebihannya yaitu mendapatkan citra satelit berkualitas tinggi untuk pembuatan peta, deteksi perubahan, dan analisis gambar. Lalu, fitur geolokasi untuk membuat peta di daerah terpencil tanpa menggunakan titik kontrol darat. Lalu, mengumpulkan lebih banyak produk citra global yang sering diperbarui. Dan yang terakhir, memperluas jangkauan target pengumpulan gambar yang sesuai dan meningkatkan interpretasi gambar. Lalu untuk kekurangannya, jangkauan liputan satelit resolusi tinggi seperti QuickBird sempit, kurang dari 20 km dikarenakan beresolusi tinggi dan posisi orbitnya yang rendah, yaitu pada 400 hingga 600 km di atas bumi. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.